Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Raffi dari D3 Teknik Informatika angkatan 2021 dengan NIM V3421103. Kali ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi atau sistem yang saya buat. Jadi sistem yang saya buat itu adalah sistem inventaris untuk CV Satori Rotan dengan implementasi dari teknologi Marstech. Sebelum kita menemukan, izinkan saya untuk menjelaskan tentang aplikasi ini. Jadi aplikasi ini menggunakan Marstech, yang dimana Marstech itu adalah MySQL, lalu ada Express.js sebagai backend, lalu ada React.js sebagai frontend, lalu ada Node.js sebagai server side atau untuk merunning sistem ini di server, seperti itu. Lalu kenapa saya menggunakan Marstech? Karena yang pertama, teknologi ini cukup stabil dan sesuai dengan fungsinya jika digunakan untuk untuk sistem ini. Saya rasa cukup mumpuni dan cukup efisien. Jadi pada teknologi Marstech ini memiliki performa yang bagus, dan juga ketika ingin melakukan perkembangan atau pengembangan sistem itu sangat mudah untuk develop. Jadi cukup fleksibilitasnya cukup tinggi lah, seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan sistem ini memiliki 3 role. Yang pertama ada admin, yang kedua ada admin gudang, yang ketiga ada owner. Jadi masing-masing role ini memiliki fitur dan hak akses yang berbeda-beda sesuai dengan role-nya. Yang pertama ada admin. Admin ini memiliki hak akses penuh terhadap sistem untuk mengelola data user, data barang, data katalog, data laporan, dan lain-lainnya. Jadi saya akan praktekkan untuk user admin terlebih dahulu. Nah, di sini ada tampilan dashboard dari admin. Di sini di halaman dashboard menampilkan nama sistemnya, sistem inventory CV Satori Rotan, dan ini ada ucapan greeting atau ucapan selamat datang pada user yang menggunakan akun ini. Lalu di sini ada kotak untuk total supplier, di sini ada total customer, total barang, dan total katalog. Jadi data ini diambil dari database yang dimana itu menampilkan jumlah data yang ada di tabel tersebut. Nah, jadi di bawah di sini ada data chart untuk total barang masuk dan total barang keluar per bulannya. Jadi di sini ada Februari, April, Juli. Kenapa ini loncat pencet? Karena tidak setiap bulan itu ada barang masuk, tidak setiap bulan juga itu ada barang keluar, seperti itu. Jadi di sini akan menampilkan bulan yang ada perubahan datanya saja gitu. Nah, di sini juga kotaknya bisa diklik. Ketika klik supplier, dia akan diarahkan ke data supplier. Lalu jika kita klik data customer, ini maka akan diarahkan ke data customer dan seterusnya. Nah, selanjutnya di fitur admin juga ada untuk mengelola data user. Jadi admin ini bisa untuk membuat, nah saya pindahkan, bisa membuat atau merubah atau menghapus data user. Jadi di sini ketika admin ingin melakukan ingin membuat data user, admin bisa memasukkan nama lengkap, username yang untuk digunakan login, lalu di sini ada password, lalu di sini ada role. Ketika admin ingin melakukan edit juga sama, di sini ada nama lengkap, username, bisa merubah password juga, dan bisa merubah role juga, seperti itu. Lalu bisa menghapus data user juga. Selanjutnya data customer. Di sini admin juga bisa melakukan perubahan data customer, bisa melakukan menambahkan data customer, mengedit data customer,
lalu juga bisa menghapus data customer. Di data customer itu terdapat nomor, lalu ada customer, nama customernya, lalu nomor handphone, lalu ada email, dan yang terakhir ada alamat. Dan di sini juga admin bisa merubah datanya seperti itu. Lalu selanjutnya ada data supplier. Supplier ini sama seperti data customer, admin juga dapat melakukan perubahan pada data supplier ini. Ada nomor, ada supplier, ada nomor handphone, email, dan alamatnya. Selanjutnya ada data katalog. Nah, di sini admin bisa melakukan em, mengelola atau memanajemen data katalog. Jadi bisa melakukan input data katalog yang dimiliki di perusahaan tersebut. Di sini admin juga harus memasukkan nama produk, lalu ada gambar dari produk, lalu deskripsi dari produknya tersebut. Seperti itu. Lalu ada data barang. Di sini admin bisa menambahkan data barang. Di sini ada nama barang, stok, lalu ada harga per kilonya dan deskripsi. Nanti data ini akan digunakan untuk user admin gudang. Jadi seperti itu. Jadi data harga per kilo ini bisa langsung dikalikan ketika ada data masuk, itu ada barang masuk sejumlah berapa kilo, itu akan dikalkulasikan langsung dengan harga per kilonya tersebut. Lalu di sini juga admin bisa melakukan monitor laporan barang masuk yang dikelola oleh admin gudang. Jadi bisa memonitoring. Kenapa admin di sini tidak bisa melakukan penambahan data atau penghapusan data? Karena di sini tugas yang untuk mengelola laporan barang masuk itu dari user admin gudang. Gitu. Jadi admin utama itu tidak bisa melakukan perubahan di sini. Nah, di sini juga ada filter. Kita mau melihat, misalkan saya ingin melihat laporan bulan April, lalu pilih tahunnya. Nah, di sini juga saya sudah melakukan. Di sini juga terdapat fitur filternya ya. Lalu di sini juga bisa langsung cetak berdasarkan yang difilter tadi. Gitu. Jadi bisa Ctrl P, lalu bisa langsung tercetak, langsung di print. Seperti itu. Nah, di sini juga ada fitur search, misalkan saya ingin mencari laporan aluminium. Nah, di sini langsung terfilter. Seperti itu. Sama halnya dengan laporan barang keluar juga, sama seperti barang masuk. Admin bisa melakukan filter data, bisa mencari data, dan bisa cetak data. Dan untuk fitur untuk user admin mungkin sampai di situ. Lalu kita akan beralih ke admin gudang ya. Oke, di sini admin gudang juga sama, memiliki dashboard untuk menampilkan data yang ada di perusahaan. Lalu di sini ada dua data atau dua halaman. Yang pertama kita bisa melakukan data barang masuk, bisa membuat laporan barang masuk. Jadi ketika perusahaan melakukan stok ulang bahannya, di sini kita pilih namanya siapa, nama suppliernya, lalu apa yang disuplai, lalu pilih tanggal masuknya, lalu jumlah stok masuknya berapa kilo, misalkan di save, lalu data akan tersimpan langsung di tabel ini, dan untuk totalnya itu sudah langsung dikalikan dengan harga per kilo yang tadi diatur oleh admin utama. Seperti itu. Lalu barang keluar pun sama, admin juga bisa melakukan input data barang keluar. Di sini kita pilih nama customernya. Jadi bahan keluar itu kita cari tahu untuk customer siapa, lalu nama barang yang keluar itu siapa, dan di sini juga terdapat sisa stok yang ada gitu loh. Jadi ketika misalkan kita menginput
melewatkan lebih dari total stoknya, maka stok keluar melebihi stok, jadi gitu. Jadi tidak bisa, maka eh, ketika ternyata salah input, ternyata kelebihan itu meminimalisir kesalahan tersebut. Kalau kita bisa klik save, lalu data juga langsung tersimpan di tabel seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan berpindah ke halaman atau user owner. Di user owner ini fungsinya hanya pure untuk memonitoring dan untuk mencetak data. Di sini juga sama, dashboardnya sama seperti user yang lain. Ada total dari tabel-tabelnya, datanya. Lalu di sini juga data customer, dia hanya bisa melihat nama customernya. Lalu data supplier juga sama. Owner bisa memonitoring. Lalu data katalog juga, owner juga bisa melihat dan bisa melakukan search. Lalu data barang juga sama. Owner bisa melihat nama barang, terus sisa stok yang ada di gudang, lalu harga per kilonya, lalu deskripsi dari bahan tersebut. Nah, di sini untuk data barang masuk, owner tidak bisa melakukan perubahan apapun, akan tetapi owner bisa melakukan filter juga, sama seperti owner untuk admin utama. Di sini bisa pilih bulan, lalu masukkan tahunnya, filter akan tertampil. Lalu bisa cetak data juga sama seperti admin gudang, admin utama. Data barang keluar pun sama. Nah, untuk data barang masuk dan barang keluar itu owner bisa melihat tanggal keluar, terus stok yang keluar ada 21, dan total anggaran yang keluar atau dikalkulasikan dengan stok keluar dikalikan dengan harga per kilonya, itu owner bisa langsung lihat seperti itu. Lalu ada fitur reset password. Jadi ketika user mengalami lupa password, itu bisa saya sudah sediakan fitur untuk reset password. Jadi misalkan Paris Raffi 2002 @gmail.com. Sebentar, saya lupa untuk ininya. Sebentar. Nah, saya lihat dulu untuk email yang ada. Data user. Oke. Nah, di sini juga user bisa melakukan reset password mandiri. Jadi tinggal hanya memasukkan email, lalu link reset password tersebut akan masuk ke dalam email tersebut. Nanti ada link untuk reset password. Nanti di situ user diminta untuk memasukkan user password baru dan konfirmasi password yang baru, seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya bisa demokan. Jika banyak kekurangan pada sistem ini, mohon maaf. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.